yaitu jadilah mukmin yang kuat. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu orang-orang kafir itu berupa kekuatan. Wa miribatil khayli turhibuna bi'atullahi aduwakum wa akharina min dunikum la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, serta berupa kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan persiapan tersebut adalah dalam rangka untuk turhibu nabihi, kamu menggetarkan musuh Allah, aduwallahi wa aduwakum, musuh Allah dan musuhmu, wa akhorina min dunihim, dan orang-orang selain mereka, la ta'lamunahum, yang kalian tidak mengetahuinya, Allahu ya'lamuhum, sementara Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apapun yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya yuwaffa ilaikum, akan dibalas dengan cukup kepada kalian. Wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Ayat ini adalah di surat Al-Anfal ayat 60, yang mana masih ada kaitannya dengan ayat ataupun surat berikutnya, itu surat At-Taubah, ya. Yaitu dalam konteks peperangan, kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan penyerangan kepada orang-orang kafir yang merusak perjanjian. Nah, dalam rangka untuk menghadapi kekuatan orang-orang kafir itulah, maka kaum muslimin diperintahkan Allah Ta'ala untuk mempersiapkan segala sesuatunya berupa kekuatan. Yang dalam hadis diceritakan penafsiran dari ayat ini, ala innal quwwata hiya ar-ramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Kalau dulu adalah dalam bentuk peperangan secara fisik, melempar senjata, baik itu anak panah, melempar tombak, ataupun pedang dan senjata manual yang lainnya, ya. Tapi kalau dalam konteks kekinian berupa perang non fisik, atau mungkin berupa al-ghazu al-fikri, peperangan pemikiran, perang uras syaraf, perang media massa atau perang medsos, perang dalam bentuk-bentuk yang abstrak, ya, maka kita kaum muslimin juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi segala macam serangan orang kafir itu dengan kekuatan segalanya. Min kuwatin di sini berupa isim nakirah. Kekuatan apa saja yang diterangkan sesudahnya berupa, kalau pada dulu, zaman dulu adalah kuda tambatan perang dan senjata yang bisa menakut-nakuti orang kafir, maka dalam konteks yang modern sekarang ini adalah berupa kekuatan yang lebih luas lagi. Apakah kekuatan finansial, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan ideologi, kekuatan soft barisan kaum muslimin, kekuatan yang apapun lah, ya. Itu kita butuhkan saat ini dalam rangka untuk menghadapi segala macam tipu daya dan tipu muslihat daripada orang-orang kafir itu. Mereka punya segala macam kekuatan, maka kita pun juga tidak boleh gentar, karena kita punya Allah. La tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kita takut, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Nah, juga ditegaskan di akhir ayat ini, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka akan diberikan balasan oleh Allah, akan diberikan kecukupan oleh Allah kepada kalian semuanya. Jadi ayat ini memberikan penekanan untuk qawiyul jismi, memiliki kekuatan fisik,
terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga diri kita dengan 3 kata yang senantiasa diulang-ulang itu ya, yaitu iman, imun, dan aman. Iman adalah dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita dengan bertakarrub kepada Allah Ta'ala selalu, juga dengan doa-doa kita supaya iman kita naik dengan segala macam bentuk ketaatan. Sedangkan imun adalah dalam rangka untuk menguatkan fisik kita. Ketika fisik kuat, insya Allah virus lenyap, tidak bisa menyerang. Tapi kalau fisik kita lemah, maka mudah diserang oleh virus-virus itu. Maka harus meningkatkan segala macam imunitas, baik itu dengan nutrisi ataupun dengan olahraga. Kalau olahraga itu hanya 20%, yang 80% itu adalah nutrisi, vitamin, dan segala yang kita konsumsi itulah yang menentukan fisik kita menjadi sehat. Maka era saat ini harus kita jaga betul kondisi kesehatan kita dengan nutrisi yang aman, yang menyehatkan, yang tidak membahayakan, dan juga dengan olahraga yang teratur, yang sesuai dengan kekuatan kita ya, jangan dipaksa. Masing-masing orang punya batas tertentu. Dan juga dikuatkan dengan aman. Aman yaitu dengan menutup muka kita atau memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, meminimalisir keluar rumah, dan lain-lain ya. Per MM itu ada yang 5M, ada yang 6M, 7M, tinggal kita modifikasi. Yang penting menjaga keamanan kita masing-masing. Kita yang lebih tahu ini aman, ini tidak. Saat ini kita harus waspada terus ya. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, janganlah kita bersedih hati. Karena banyak rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Mungkin di balik apa yang buruk menurut kita, Allah menyimpan suatu keberhasilan untuk kita di kemudian hari. Atau sebaliknya, mungkin di balik apa yang baik menurut kita, tersimpan suatu kegagalan di hari depan, sehingga tidak ia kabulkan apa yang kita minta tersebut. Teruslah berusaha memohon kepada Allah dan janganlah putus asa. Seperti kasus kemarin ya, kecelakaan pesawat Sriwijaya itu banyak cerita di sana. Orang gagal terbang dikarenakan macam-macam, ada karena harus swab yang dengan anggota keluarganya berapa itu, 9 atau 8 orang itu harus membutuhkan biaya 9,6 juta tambahan selain beli tiket. Akhirnya memilih jalan laut, yaitu kapal laut saja. Ketika sampai di sana, di Pontianak, ternyata baru terdengar itu ya, kabar itu. Insya Allah itulah diselamatkan Allah lewat itu ya. Kemudian ada yang dilarang untuk pulang kampung oleh ibunya, maka dia mengikutinya. Ada lagi cerita yang lainnya. Inilah mungkin saat tidak bisa berangkat dengan pesawat itu ada kekecewaan atau ada kesedihan, tidak seperti yang diharapkan. Namun ternyata ada rahasia yang besar. Saat terjadi semalam, tadi pagi dini hari ya, gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat itu, ada cerita singkat dari Ustadz Kondang Saat Latif ya kan. Beliau harusnya nginep di hotel itu, ternyata harus mampir dulu ke rumah orang tuanya sehingga terlambat. Nah, jadi saat masih OTW itu terjadi gempa itu ya, sehingga beliau belum masuk check-in di hotel itu. Masya Allah, itulah ya kuasa Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Itu tidak bisa kita paksakan ya. Semua itu rahasia dari Allah Ta'ala, yang mana pasti ada hikmahnya. Asa'an tuhibbu an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu benci kepada sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi
kalian itu cinta kepada sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kita cinta, ingin punya obsesi untuk menjadi dan diterima di tempat tertentu misalnya, ternyata nggak diterima. Nah, kita jangan bersedih dulu, pasti insya Allah ada tempat lain yang lebih tepat untuk kita semuanya. Jadi intinya berhusnudzon kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang kita dapatkan. Sebagaimana dulu pernah ada cerita seorang raja yang punya Perdana Menteri selaku tangan kanannya. Perdana Menteri ini tangan kanan atau orang kepercayaan si raja. Tapi suatu saat ada semacam beda persepsi atau dalam tanda kutip konflik lah antara raja dengan Perdana Menteri ini. Gara-gara raja tersinggung ya. Suatu hari raja mengupas buah atau sesuatu dan pisaunya itu melukai tangannya sehingga membuat cedera tangannya. Terus si Perdana Menteri mengatakan apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Wah, seolah-olah mensyukuri Perdana Menteri ini dengan musibah yang didapatkan oleh raja, maka dia tersinggung dan memenjarakan Perdana Menteri ini. Akhirnya pada saat mau masuk penjara itu Perdana Menteri juga bilang yang menjadi ketentuan Tuhan itulah yang terbaik. Intinya dia dalam bahasa kita husnudzon lah. Nah, terus suatu saat di beberapa waktu kemudian si raja ini mau memburu ya, melakukan buru praktek. Kan dulu biasa ya, raja-raja zaman dulu itu hobinya itu berburu binatang. Maka dia mengajak asistennya atau mengajak panglima kepercayaannya untuk ke hutan, berangkat ke hutan sambil membawa senjata. Masuklah ke tengah hutan karena waktunya ya mungkin masih sepi atau karena hutannya terlalu lebar, terlalu luas sehingga mereka terpisah ini, si raja dengan asisten atau pengawal pribadinya itu. Akhirnya raja masuk ke kawanan suku pedalaman yang ya mereka menangkap si raja inilah intinya. Tapi mereka nggak tahu kalau ini raja ya, pakaiannya juga pakaian biasa, menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka menangkap si raja ini, kemudian mau dijadikan sebagai apa itu korban atau dipersembahkan kepada dewa kepercayaan mereka lah, diikat di sebuah tempat di lapangan gitu. Nah, terus kepala sukunya mendekat, diteliti tubuhnya. Nah, ternyata ada yang cacat, yaitu jari-jarinya itu mungkin terputus atau bagaimana, intinya ada cacatnya. Yang akhirnya dengan itulah sang raja ini tidak jadi dikorbankan untuk dewa kepercayaan orang-orang pedalaman itu. Terus akhirnya dilepaskan. Nah, akhirnya dia gembira, terus dengan susah payah dia bisa ketemu dengan pengawalnya itu ketika ya saling mencari lah, terus kembali ke istana. Nah, pada saat kembali ke istana itulah dia menemui Perdana Menteri tersebut dan berdialog. Nah, berdialog ya, diceritakan begini. Nah, akhirnya raja malah mengucapkan terima kasih, maksudnya memberikan apresiasi ya kepada Perdana Menterinya ya, karena dengan cacat itulah yang itu disebabkan oleh adanya ketidakhati-hatian dulu pada saat mengupas buah pada saat dulu itu, akhirnya membuat cacat, dan dengan itulah justru dia bisa selamat dari mara bahaya yang disebabkan oleh suku-suku yang ada di pedalaman itu. Dia gembira, akhirnya wujud kegembiraan itulah dia memberikan kebebasan kepada Perdana Menteri, dibebaskan dari penjara. Nah, Perdana Menteri juga sama mengatakan apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Nah, itu ucapannya itu ya.
Nah, terus Perdana Menteri juga keheranan. Ya kalau sekarang kamu saya bebaskan, betul omongan itu, tapi pada saat kamu dulu di penjara itu kok kenapa bilang seperti itu? Kata Perdana Menterinya, ya memang betul wahai Paduka, kalau dulu saya nggak di penjara, saya akan mendampingi Anda di hutan, dan kalau Anda tertangkap, terus sama saya, panjenengan bisa bebas, sementara saya tidak punya cacat, justru saya yang nanti dikorbankan di tengah hutan itu. Jadi saya juga bersyukur. Nah, itulah hikmahnya ya. Itulah pemberian ataupun takdir dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Baiklah, kalau kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, maka inilah yang perlu untuk kita jadikan sebagai pedoman. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda dari Abu Hurairah ini, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tetapi masing-masing itu ada sisi kebaikannya. Maksudnya apa? Ya, seharusnya idealnya kita sebagai orang mukmin yang kuat ya, qawiyul jismi tadi ya. Kita kuat secara fisik, kemudian kita bisa melaksanakan apapun ya, amanah yang diberikan kepada kita, itu baik sekali. Itulah orang yang ideal, yang khair, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Namun mukmin yang lemah pun lebih baik daripada kafir yang kuat. Masing-masing punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Seriuslah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, untuk meraih hal-hal yang manfaat bagimu. Kita mendapatkan takdir apapun di sini harus optimis untuk mendapatkan yang terbaik. Menjadi profesi guru adalah bagus, mulia, maka menjadi guru yang terbaik. Kita menjadi pedagang, bisnismen, maka menjadilah pedagang yang terbaik. Kita melakukan yang bermanfaat untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling mulia manusia itu adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wala ta'jiz, dan jangan lemah, jangan putus asa, jangan bermalas-malasan, janganlah putus asa atau frustasi. Kita harus punya semangat, tidak boleh lemah. Wa in asabaka syai', dan apabila menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul, maka janganlah katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau aku melakukan sesuatu maka akan begini dan begini. Wah, tadi kalau saya tidak berangkat ke pasar tidak akan kecelakaan misalnya. Ya belum tentu ya. Kalaupun nggak berangkat ke pasar, bisa jadi di depan rumah juga ditabrak oleh mobil kalau memang takdir kita kecelakaan. Jadi mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza itu berarti meragukan takdir Allah. Itulah maka dilarang dalam hadis ini. Walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarullahi, atau dalam riwayat lain sebutkan qadarallahu, Allah telah mentakdirkan, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Dia inginkan maka Dialah yang mengerjakan. Fa innalau, karena sesungguhnya kata-kata seandainya, taftahu amala syaitan, itu bisa membuka pintu syaitan. Jadi inilah larangan mengatakan kalimat seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi itu mimpi boleh. Seandainya nanti saya menjadi presiden, maka saya akan membuat aturan yang baik untuk fakir miskin misalnya. Nah, memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka, memberikan jaminan misalnya. Itu obsesi, mimpi boleh. Tapi kalau yang terkait dengan masa lalu, itu berarti menunjukkan sebuah penyesalan atau bisa berupa protes kepada aturan Allah. Itu tidak boleh ya. Di surat Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Allah itu tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang dia kerjakan, sementara manusia itulah yang dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang apa yang dia lakukan di dunia. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan itu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun yang menimpamu berupa keburukan itulah dari dirimu sendiri. Memang semua dari takdir Allah ya. Tapi kalau kebaikan itu langsung Allah memberikan imbalan itu kepada kita. Tapi kalau keburukan ini ada semacam sebab-sebab yang dilakukan atau wasilah-wasilah yang dilakukan oleh manusia karena kesalahannya, kecerobohannya, kelalaiannya, sehingga Allah memberikan dampak buruk kepada kita itu. Maka disinilah kita meluruskan sikap kita dalam bentuk ucapan, akhlak kita, yaitu mengatakan qadarullah, bahwasanya itu adalah sudah menjadi takdir Allah, sudah ditentukan. Di dalam hadis yang lain disebutkan wa'lam annan nas, atau wa'lam law annal ummah law istama'u ala an yanfa'uka ala an yaduruka bi syai'in. Nah, ketahuilah seandainya seluruh umat ini mereka bersepakat untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan berdampak madarat kepadamu karena Allah sudah menentukan. Kalau memang Allah tidak mentakdirkan madarat, tidak akan sampai. Kebalikannya, kalau mereka memberikan sebuah kemaslahatan, kalau memang bukan takdirnya untuk kita, juga tidak akan sampai kepada kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf, pulpen-pulpen telah diangkat dan telah keringlah lembaran-lembaran itu. Maka disinilah iman kepada takdir harus terus kita tingkatkan. Jadikanlah impian kita ini semata-mata untuk tujuan akhirat dan bukan dunia semata. Jika ingin meraih kekayaan, jadikanlah ia sebagai amal soleh untuk tujuan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang akhiratnya itu adalah tujuannya atau obsesinya, yang ingin dia dapatkan, niatnya, maka ada 3 kelebihan, 3 keuntungan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Yang pertama, Allah menjadikan kekayaannya dalam hatinya. Dia merasa kaya, cukup dalam hatinya, tidak merasa tomak, tidak merasa kekurangan. Ini sekali lagi bahwa kekayaan tidak diukur secara formalitas dohir, tapi kekayaan itu adalah ala innal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Maka kalau orang yang menjadikan akhirat sebagai obsesi dalam kehidupannya, maka Allah Ta'ala memberikan kekayaan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan menghimpun, akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Urusannya pada hari itu akan mudah, ngurus urusan birokrasi sana mudah, menyelesaikan orang seperti urusan bisnis mudah, dan macam-macam itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Wa tatu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina dina. Dunia akan diperoleh dan tunduk hina kepadanya. Ini 3 keuntungan yang didapatkan oleh seseorang karena berorientasi akhirat. Kebalikannya, kalau orang obsesinya dunia, wa man kana tidunya hammahu, barang siapa yang dunia itu adalah orientasinya, obsesinya, tujuannya yang untuk dia dapatkan, dia gapai, maka 3 kekurangan atau 3 bahaya dia dapatkan. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Yang pertama, Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di depan matanya, menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Mungkin sudah punya fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, punya istri cantik, solihah, punya anak yang pinter-pinter, tapi karena dia obsesinya duniawi, maka melihatnya ke atas, tidak pernah bersyukur atas pemberian Allah, dan terus merasa kurang terus. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan, akan merusak
urusannya, keinginannya yang sebenarnya itu sederhana menjadi ruwet, yang itu sebenarnya mudah, gampang diselesaikan menjadi repot. Itulah dampaknya. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang dunia kepadanya kecuali hanya yang ditetapkan baginya, yang ditakdirkan saja untuk Allah kepadanya. Memang dia dapatkan, tapi tidak ada barokah di situ. Mungkin dia pendapatannya banyak, besar, tapi tidak merasa cukup, karena teori ekonomi atau ada yang mengatakan bahwa semakin banyak pendapatan seseorang maka semakin banyak pengeluarannya, keinginannya semakin banyak. Kalau dulu pada saat menjadi orang biasa bisa makan di kaki lima dengan 10.000 sudah kenyang, sudah enak. Sekarang dengan uang yang banyak harus makan di restoran, satu kali makan mungkin bisa 10 kali lipat harganya, 100.000 lebih. Jadi itulah ya, bahwa semua itu kembalinya kepada kita. Kita ingin diberikan kemudahan ataukah kesulitan, kita ingin diberikan kekayaan ataukah kemiskinan, maka yang harus diluruskan adalah orientasinya. Nahnu abna'ul akhirah, kita ini adalah anak-anak kampung akhirat. Dunia kita ini hanya sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang asing atau hanya melewati saja, seperti orang yang mampir di halte ataupun di terminal, masih lama atau masih panjang tujuannya, maka jangan berlama-lama di halte itu, di terminal itu ya. Tujuan kita adalah akhirat. Malik Jindanan mengatakan, ini seorang ahli hadis yang dulunya punya pengalaman yang sisi gelap ya, tapi beliau akhirnya bertobat dan menjadi ulama besar. Disebutkan ini ada yang kurang ya. Laukanati dunya min dhahab, seandainya dunia itu terbuat dari emas yang yafna, yang fana, yang hilang, wal akhirah min khazaf, sedangkan akhirat itu terbuat dari tembikar yang kekal abadi, lakanal wajib an yu'thar, maka harus dikejar ya, diprioritaskan, harus diutamakan. Fa kaifa wal akhirah min dhahab yabqa wa dunya min khazaf yafna, maka bagaimana kondisinya yang hakikatnya, yang sebenarnya adalah akhirat itu adalah dari emas yang kekal, sementara dunia itu dari tembikar yang fana. Maka lebih-lebih lagi, maksudnya begitu ya, ada mafhum aulawiyah di situ. Seandainya dunia terbuat dari emas tapi tidak kekal, akhirat itu dari tembikar namun kekal, tetap harus diorientasikan akhirat. Nah, kondisi realnya itu justru akhirat terbuat dari emas yang kekal abadi, sementara dunia itu adalah ibarat tembikar yang fana. Maka harus diutamakan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih diutamakan. Maka inilah peringatan bagi kita semuanya, untuk menjadi nasihat ya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kelonggaran dan kekuatan kepada kita semuanya untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Allahu a'lam bishawab. Ini sedikit dari kami, mudah-mudahan dan manfaatnya. Dan monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.